Saya sesungguhnya, terutama kawan-kawan di internal P3 yang memang tahu persis, mereka tahu bahwa itu semuanya rekayasa. Gitu. Nggak boleh mantan terpidana korupsi balik lagi. Lah masa dokter nggak boleh lagi jadi dokter? Dokter jadi tukang las malah salah nanti kan gitu. Sama, ya politik baliknya ke politik. Malah saya justru mengajak seluruh mantan terpidana korupsi, mari kita sama-sama kembali ke politik dan partai politik, karena kita sudah pernah mendapatkan pelajaran pahit kan. Ya tentu kalau mau ditanya siapa orangnya, saya tahu begitu. Hanya kan tidak sepatutnya saya sampaikan di sini, toh sudah berlalu begitu. Hanya karma itu kan berlaku, entah kapan lah gitu. Kalau nggak di dunia ya di akhirat nanti gitu. PAN ini apa yang Gus Romi usahakan untuk meyakinkan kembali nih masyarakat ya kepada Gus Romi sendiri maupun P3? Jadi di tengah politik Indonesia yang biayanya sangat tinggi, saya meyakini menjadikan ketika dia menjabat korupsi adalah keniscayaan. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh pejabat publik ya yang juga mereka bergerak di dunia politik itu saya katakan melakukan korupsi sekurang-kurangnya korupsi waktu. Halo Eramania, sekarang saya lagi ada di Condet, tepatnya di kediaman ex-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3. Ya, kita sambut Gus Romahur Muzi. Assalamualaikum Gus Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, apa kabar Sehat Gilam? Ya? Alhamdulillah baik, Pak. Gus, selain di P3, kesibukan di luar apa lagi, Gus? Bisnis ya, kembali ke bisnis. Kembali ke bisnis, karena dulu sempat berbisnis juga ya? Memang dari awal berangkat dari dunia bisnis. Selama saya menjadi pengurus dan juga apalagi ketua umum partai politik, saya serahkan kepada orang-orang yang ahli untuk mengurusnya. Jadi setelah sekarang tidak se-full dulu mengurusi partai politik, ya kita kembali lagi ngurus bisnis yang kita tinggalin. Tapi politik, antara politik dan bisnis, antara politik dan bisnis memang tidak bisa dicampur ya, karena bisnis-bisnis saya juga bukan yang berhubungan dengan pemerintahan. Tapi kalau berbicara politik itu bagi saya perjuangan. Politik itu adalah cara kita mengekspresikan keyakinan kita tentang bagaimana kekuasaan harus diselenggarakan. Dan setiap orang pasti punya keyakinan yang berbeda. Apalagi kalau di dalam Islam kita meyakini bahwa politik itu bagian dari jihad. Karena jihad di era damai itu adalah berpolitik. Ya, karena di situ kita memperjuangkan nilai-nilai dan keyakinan Islam yang kita yakini. Oke. Nah ini buat yang belum tahu ya, kenapa dipanggil Gus Romi. Ini saya cerita sedikit ya. Boleh. Karena Gus kalau di Jawa itu kan panggilan untuk anak kiai. Nah Gus Romi ini memang mbahnya itu salah satu pendiri NU ya, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah punya anak, Kiai Haji Wahib Wahab itu pejuang kemerdekaan, punya putri, itu Nyai Umroh. Ya, Umroh Mahfudzoh itu ibunya Gus Romi, sekaligus pendiri Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, IPPNU, nikahlah sama Profesor Tolha Mansur, itu guru besar di UIN Sunan Kalijaga. Lahirlah Muhammad Romahur Muzi tahun 1974. Udah hampir 50 tahun, Gus. Hampir 50. Tua juga, Gus ya. Dibanding saya ya, tua. Ngomongin asal-usul, Gus. Ini sebenarnya cukup menarik. Karena aslinya Gus Romi ini kan insinyur. S1-nya teknik fisika. S2-nya teknik manajemen industri. Dua-duanya di ITB. Kurang teknik apa lagi gitu. Kok bisa nyemplung ke politik, nyasarnya lumayan jauh. Mungkin dulu nyasar ekstrakurikulernya rekayasa politik ya. Jadi kan teknik itu kan jurusan rekayasa ya. Tapi lepas daripada itu memang karena saya berasal dari keluarga politik. Dua kakak saya juga anggota DPR sebelumnya, bahkan dari DPR Kabupaten. Kalau saya kan langsung di DPR RI. Almarhumah ibu saya juga DPR RI 5 periode.
almarhum ayah saya juga begitu, kemudian kakek juga menteri, jadi ya memang karena berasal dari keluarga politik, sehingga memang dari kita kebanyakan juga terjun di dunia politik. Jadi bukan hal baru Gus ya? Bukan hal baru, jadi kita belajar politik itu waktu kecil udah belajar gitu, begitu lahir tuh udah bisa politik gitu. Terus yang kedua juga karena tadi keyakinan, sebenarnya saya begitu lulus, sebenarnya sebelum lulus saya sudah terjun di dunia bisnis, dan karena semua kakak-kakak saya itu masuk ke dunia politik, saya waktu itu sudah niatin saya nggak akan pernah mau berpolitik. Karena udah terlalu banyak gitu yang berpolitik. Saya mau membangun karir bisnis dan kemudian sambil mengabdikan ilmu yang saya miliki ini menjadi dosen gitu. Nah, tapi ya akhirnya air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya ya balik lagi ke politik. Terus nih Gus Romi ini bebas dari tahanan KPK itu kan April 2020 Gus ya? Diangkat sebagai ketua majelis pertimbangan akhir tahun kemarin. Ya. Itu jarak waktunya kan sekitar 2 tahun Gus. Ya. 2 tahun itu lebih kemana aja lebih ya? Malahan. 2 tahun lebih. Saya seperti yang tadi saya bilang, saya kembali ngurus bisnis-bisnis saya. Ada beberapa usaha yang memang sudah saya bangun sejak saya sebelum masuk ke politik. Dan juga melebarkan sayap dari usaha-usaha yang ada. Ya alhamdulillah sangat menikmati itu, karena betul-betul setelah 14 tahun kemana-mana pakai nguing-nguing gitu ya, pakai rider gitu, kita menikmati sekarang menjadi orang biasa, menjadi orang awam, dan rasanya betul-betul merdeka gitu. Jadi sekali merdeka, merdeka sekali lah gitu. Nggak ada beban, kita ketemu orang juga santai gitu ya. Makanya saya jujur agak kaget ketika kemarin saya diumumkan atas permintaan DPP kembali menjadi ketua majelis pertimbangan, reaksi di media cukup rame ya. Iya, rame saya kaget sekali. juga, wah ini udah hilang 3 tahun masih rame juga. Dikira udah nggak ada kabar lagi. Iya, dikira nggak ada kabar lagi. Bahkan beberapa menyangka ini baru keluar dari tahanan langsung menjadi majelis pertimbangan lah. Kita udah 3 tahun di luar kita. Tapi memang saya waktu itu membatasi diri untuk tampil di media sosial. Saya juga nggak berinteraksi dengan teman-teman media ya, karena memang kita sedang membangun sesuatu kan. Namanya sedang membangun kan nggak perlu diumumkan gitu. Pertimbangan untuk menjadi memutuskan mengiyakan jadi ketua majelis pertimbangan selain sebagai tradisi ketua umum P3 yang dulu-dulu, apalagi pertimbangannya Gus? Pertama, permintaan dari seluruh daerah. Selama 3 tahun itu kan meskipun saya tidak duduk di partai, hampir setiap hari kawan-kawan cabang dan wilayah itu datang. Ada yang mendatangi saya, karena saya selama pandemi banyak di Jogja ya, kota kelahiran saya. Di sana kita kembali ngurusin pesantren dan sekolah yang sedang saya buat. Itu mereka datang, artinya mereka meluangkan waktu sampai datang ke Jogja. Gitu, selama 3 tahun itu, hampir 3 tahun. Mereka meluangkan waktu dan meminta, Gus sudahlah kembalilah. Nggak ada Gus Romi rasanya partai ini kurang meriah, nggak ada Gus Romi partai ini kurang hidup, dan seterusnya begitu. Dan itu bertubi-tubi. Itu bertubi-tubi. Saya udah berkali-kali menyampaikan, jangan nanti kalian loh yang dapat efeknya kalau saya kembali. Pasti dihajar kanan kiri. Saya udah bilang begitu. Iya, dan kejadian. Dan kejadian begitu. Dan ternyata apa yang mereka waktu itu sampaikan juga, kalau itu yang akan dilakukan kepada Gus Romi, kami yang akan berada di depan. Dan itu yang mereka lakukan. Jadi mereka kemarin semua pasang badan begitu. Oh, ya udah gitu. Karena bagi yang tahu peristiwa saya sesungguhnya, terutama kawan-kawan di internal P3 yang memang tahu persis, mereka tahu bahwa itu semuanya rekayasa begitu. Jadi satu kata saja pada waktu saya saat itu dalam tanda petik judulkan sebagai OTT, menginjak kaki Gedung Merah Putih itu saya menyampaikan, saya dijebak. Cuman satu kata itu aja, saya dijebak. Siapa yang jebak? Saya nggak jawab lagi. Biarlah waktu nanti yang membuktikan gitu. Jadi rekayasa itu memang bagian dari pertarungan politik pada saat itu, terutama Pilpres. Tapi itulah resiko seorang politisi, karena ketika seorang politisi menjadi pejabat publik, satu kakinya itu sudah ada di penjara, satu kaki lagi tinggal nasib dan takdir dari Allah Ta'ala. Apes-apesan tuh. Ya, kira-kira apes-apesan lah. Berarti boleh dibilang setelah 2 kaki Gus Romi ini benar-benar masuk ke tahanan penjara, rasanya pelong atau gimana itu? Buat saya itu rehat, rehat ya, 1 tahun.
karena sudah lama kita nggak beribadah sekhusyuk itu. Karena kan nggak ada yang ganggu kan. Dan mau ngapain lagi di tahanan? Nggak ada yang bisa banyak kan, di sana ada televisi, di sana ada kita bebas bawa buku, apapun lah ya, kita relatif bebas kecuali nggak bawa handphone kan. Jadi kan nggak ada media sosial yang bisa kita mainkan. Orang menengok pun seminggu hanya dijatah 2 kali kan. Jadi kan tahu di luar waktu itu kan semuanya kan waktu milik kita sendiri kan. Ya jadi ya rehat setelah masa kesibukan yang luar biasa selama bertahun-tahun, saya merasakan rehat gitu. Jadi keluar itu fresh, dan di dalam saya bisa menyusun konsep-konsep untuk pendidikan yang kemudian sekarang saya tekuni begitu. Terus yang menarik lagi, ketika Mas Romi keluar dari tahanan itu, salah satu pernyataan yang saya ingat mengomentari gizi yang ada di tahanan KPK itu buruk. Betul. Lauknya apa sih emang? Lauknya cuma daging, paling banyak ampela ati tiap hari. Sekali saja dari 3 kali makan. Dan itu terjadi karena memang anggaran makan di seluruh tahanan kita, bukan hanya KPK sebenarnya. Semua tahanan kita itu kalau nggak salah jatuhnya itu dalam 1 hari mungkin sekitar 12.000 atau 11.000 sekali makan. Karena kita hanya boleh dikunjungi 2 kali ya, orang rumah tuh bisa ngirim makanan ya hanya pas 2 kali itu, karena kan nggak ada pemanas, nggak boleh ada kulkas, nggak boleh ada apa-apa gitu loh. Jadi itu yang saya lihat nggak manusiawi, karena ya tidak semestinya lah diperlakukan seperti itu, karena toh masing-masing tahanan juga memiliki kemampuan untuk, ibarat kata kita nggak ingin membebani negara, tapi bolehkanlah orang rumah itu ngirim makanan setiap hari kalau perlu kan, untuk perbaikan gizi itu. Gitu kira-kira. Itu real. Saya baca waktu itu kemudian komentar-komentar, oh dasar tahanan begini begitu. Saya bilang ya coba aja jadi tahanan dulu. Soalnya kan terus kita ngobrolin soal yang kasus menimpa Gus Romi itu, yang memasukkan Gus Romi ke sana gitu. Tadi Gus Romi berkata rekayasa, dan itu resiko berpolitik gitu. Iya. Oke, kita nggak sebut nama, cuman kira-kira siapa, kenapa kok Gus Romi yang disasar gitu ya? Ya karena pertarungan politik pilpres. Karena pada waktu itu memang ada indikasi bahwa suara Pak Jokowi dari kalangan umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, itu terrepresentasikan melalui dukungan dari 2 partai politik kan, P3 dan PKB. Dan waktu itu di dalam proses pertarungan, analisis semua survei itu menunjukkan bahwa sayap nasionalis pendukung Prabowo dan sayap nasionalis pendukung Jokowi itu udah nggak bisa geser dukungan. Jadi apapun yang terjadi mereka akan tetap, yang Jokower juga milih Jokowi, yang Prabowo mania ya pilih Prabowo. Cuma sayap Islam yang ada di kedua pendukung ini, baik yang di Jokowi maupun yang di Prabowo, masih bisa bergeser menurut survei. Karena mereka tingkat fanatismenya tidak setinggi yang nasionalis. Nah, upaya untuk menggeser ini dilakukan dengan menghancurkan dalam tanda petik pintu dukungan umat Islam kepada Pak Jokowi. Gitu. Jadi ini kemudian yang pada waktu itu terimplikasi di dalam proses pertarungan dalam tanda petik seolah-olah menggunakan baju hukum menuju kontestasi pilpres. Gitu. Ya tentu kalau mau ditanya siapa orangnya, saya tahu begitu. Hanya kan tidak sepatutnya saya sampaikan di sini, toh sudah berlalu begitu. Hanya karma itu kan berlaku, entah kapan lah gitu. Kalau nggak di dunia ya di akhirat nanti gitu. Gitu aja. Jadi itu ya, diserahkan ke yang mengatur nasib. Ya kita serahkan kepada yang maha perekayasa lah gitu. Ya soalnya kan kalau kita baca di berita tuh OOTT, Romahur Muzi, ketua P3 gitu. Jumlahnya nominal juga
50 juta ya? 50, ada. Kayaknya saya udah lupa kapan punya uang 50 juta itu gitu ya. Bukan apa-apa ya, maksud saya sebagai pengusaha ya. Kita mungkin ya uang itu dulu kayaknya pada waktu habis lulus, itulah transaksi kita yang sudah kita lakukan di tahun 2000 dulu gitu. Ini tahun 2019 kemudian kita sangkakan dengan angka itu ya betul-betul apa ya kata kawan-kawan di P3 kami pun juga sudah tahu kok Gus, kira-kira begitu jawaban mereka. Amatlah kentara sekali begitu sangkaan itu. Jadi ya sudahlah, bagi saya ikhlas menerima itu dan menjadi bahagian dari perjalanan hidup untuk diambil pelajaran gitu, dan tidak juga mengendurkan semangat saya untuk berpolitik. Politisi sejati itu pasti akan tetap berada di politik karena dia seperti dokter. Jadi kalaupun dokter melakukan malpraktek, tidak ada pencabutan hak berpraktek, masa nggak boleh jadi dokter lagi? Nah kira-kira begitulah. Pelawak, slip of tongue, kemudian dia dihukum, balik lagi masa nggak boleh jadi pelawak lagi? Sama gitu. Jadi kalau kemudian mereka kemarin itu mengatakan nggak boleh mantan terpidana korupsi balik lagi, lah masa dokter nggak boleh lagi jadi dokter? Dokter jadi tukang las malah salah nanti kan gitu. Sama, ya politik baliknya ke politik. Malah saya justru mengajak seluruh mantan terpidana korupsi, mari kita sama-sama kembali ke politik dan partai politik, karena kita sudah pernah mendapatkan pelajaran pahit kan, sehingga kita akan lebih berhati-hati, kita juga menjadi lebih arif dan bijaksana ketimbang sebelum kita terkena persoalan kan. Itu yang menarik sebenarnya tadi Gus Romi sempat menyinggung politikus itu satu kakinya sudah ada di penjara. Berarti siapapun yang masuk di politik itu berisiko untuk terkena rekayasa kasus yang sama gitu. Iya, jadi apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini kan biaya politik sangat tinggi. Dan tingginya itu sudah sangat tidak rasional. Ya, bayangkan misalnya sekarang jadi kepala daerah, itu mungkin angkanya udah sekitar 20 miliar untuk maju. Dia mendapatkan penghasilan resmi sebagai bupati atau wali kota, paling 5 miliar aja selama 5 tahun. Nah karena itu, dalam tanda petik, korupsi itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena dia harus mengembalikan uang yang dia keluarkan. Kecuali kalau niatnya dari awal memang pengabdian. Dan uangnya uang sendiri, bukan uang utangan. Kalau uang utangan kan dia harus kembalikan. Gitu. Jadi di tengah politik Indonesia yang biayanya sangat tinggi, saya meyakini menjadikan ketika dia menjabat korupsi adalah keniscayaan. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh pejabat publik ya yang juga mereka bergerak di dunia politik itu saya katakan melakukan korupsi sekurang-kurangnya korupsi waktu, gitu. Nah, itu sekurang-kurangnya itu. Hanya yang membedakan ada 5, dan ini pernah saya sampaikan juga pada waktu itu di undangan salah satu ormas. Yang membedakan itu pertama ketahuan atau tidak, gitu ya. Yang kedua yang membedakan adalah besar dan kecilnya. Yang ketiga adalah modus operandinya. Ada yang pakai anggaran fiktif, ada yang markup, ada yang underspec, macam-macam lah gitu ya. Ada yang maklaran gitu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat yang membedakan dari ketahuan atau tidak tadi itu bisa dibuktikan atau tidak kalau udah ketahuan. Gitu. Dan yang kelima, banyak sedekahnya atau enggak. Katanya kalau banyak sedekah bisa selamat dia. Oh, iya. Gitu. Dalam jadi artian nyuap sana sini lagi gitu ya. Jadi di Indonesia rasanya kalau saya boleh bicara jujur itulah yang terjadi, ya, itulah yang terjadi. Hanya kan bangsa ini lebih memilih menjadi munafik ketika berbicara di media dan di artinya konvensional maupun di media sosial. Ya. Selalu yang disampaikan itu yang berbunga-bunganya gitu. Apakah bisa pejabat publik itu tidak korupsi? Bisa, sangat bisa. Apakah bisa dia terpilih untuk semakin populer, semakin naik dengan tetap menjaga dirinya bersih? Bisa. Dan sangat bisa. Apakah ada? Ada. Berapa banyak? Sangat sedikit. Bisa dihitung? Iya, bisa dihitung. Kenapa? Orang-orang yang tadi saya katakan bisa bersih, kemudian bisa tetap populer, bisa tetap terpilih, dan semakin naik karirnya,
Bisa jadi ketika dia pertama kali berangkat, itu karena dia memang tidak menggunakan uang. Atau dia menggunakan uang yang sangat sedikit. Yang masih dalam hitungan yang wajar. Kenapa? Karena memang popularitasnya sudah tinggi. Atau partai pengusungnya sangat kuat. Gitu. Tapi orang-orang seperti ini kan naik dalam tanda petik dengan pengorbanan orang-orang yang keluar uang. Gitu. Karena di politik Indonesia biayanya itu tetap tinggi, tidak kemudian dia keluarnya sedikit karena memang biaya politiknya rendah. Enggak, biaya politiknya tetap tinggi. Yang keluar bukan dia, yang keluar partainya, yang keluar orang-orang yang membantu dia. Jadi di balik orang-orang atau pejabat-pejabat publik yang bersih, bisa dikatakan untuk elected officials ya, artinya untuk jabatan yang karena dipilih ya. Bukan karena pangkat gitu ya, birokrasi itu kan pangkat ya. Itu bisa dikatakan selalu ada orang kotor yang membiayai itu. Dalam prosesnya itu? Ya, artinya di dalam proses dia naik, ya, karena berbiaya tinggi itu pasti di Indonesia gitu. Selalu ada orang yang membiayai itu. Bisa dari kantong sendiri, bisa dari kantong partai yang mengusungnya, bisa dari para penyumbang-penyumbang yang ketika pada gilirannya naik, dia minta kompensasi. Terus pertanyaan saya itu gimana untuk menyelamatkan situasi politik yang seperti ini gitu? Setidaknya sedikit memperbaiki, Gus. Tadi tuh biaya mahal, biaya politik mahal. Gimana cara untuk memangkas biaya itu agar kita naik, calonnya itu ya bisa tidak mengeluarkan uang banyak, tapi tidak harus mengorbankan yang lain juga? Gitu. Saya sudah pernah usulkan, tetapi kan usulan ini direspon tidak secara totalitas. Contoh paling sederhana. Biaya yang diberikan kepada partai politik untuk melakukan pengelolaan partai sebagai pilar demokrasi. Karena kita memilih jalan demokrasi, maka ada partai politik. Karena ada partai politik, maka dia harus dibiayai. Nah, sekarang setiap partai memiliki kompensasi atau pembiayaan Rp1.000 untuk setiap suara yang didapatkannya. Jadi seperti P3 6,35 miliar. Karena suara kita 6,35 juta. Itu sudah dinaikkan dari dulunya itu hanya Rp100 per suara. Jadi udah naik 10 kali lipat, itu zaman Pak Jokowi. Tetapi itu tidak cukup. Bisa dibayangkan nggak dengan uang 6,35 miliar itu mengelola partai se-Indonesia. Terus sangat tidak rasional sebenarnya karena total dengan suara sah pemilu kemarin mungkin sekitar 123 juta, itu hanya 123 miliar. Sementara APBN kita itu 2.970 triliun. Baina sama wasumur gitu. Jadi terlalu jauh, gapnya tuh terlalu jauh gitu. Jadi mestinya bukan lagi bicara angka 10.000, bukan lagi bicara angka per suara itu 1.000, semestinya 10.000 atau malah 100.000 gitu. Sehingga kemudian partai-partai itu tidak lagi menugaskan anggota-anggotanya untuk cari duit. Ya kan? Tidak lagi menugaskan anggota-anggota DPR-nya mencari duit. Kan bukan hampir ya, partai politik itu kalau saya gambarkan seperti film Mission Impossible gitu. Jadi kamu cari duit silahkan, tapi kalau kamu atau anggotamu ada yang ketangkep, saya nggak ikut-ikutan. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu kan karena memang kurang untuk biaya ini. Sekarang ngurusin pembayaran sekretariat aja dan rutin di DPP, setiap partai setiap bulan ratusan juta dari iuran anggota di DPR. Mana cukup untuk biayai kesekretariatan itu. Ya, jadi ini yang saya katakan tidak ideal. Nah, jadi salah satu caranya adalah saya selalu rewel dari dulu itu soal pembiayaan partai politik itu dibereskan. Selama urusan pembiayaan partai politik tidak dibereskan, korupsi di sektor politik akan terus berjalan. Yang kedua, menutup semua celah dan kemungkinan adanya konflik of interest di dalam pengelolaan kekuasaan. Bagaimana menghilangkan konflik of interest dengan keberadaan BUMN. Nah, ini contoh yang saya ingin saya sampaikan. BUMN kita ini sekarang ada 141, asetnya ada kurang lebih 14.000 triliun. Tapi dia hanya mampu memberikan keuntungan atau dividen kepada negara di APBN 23 ini 49 triliun. Ya, padahal itu dimodalin sejak Republik ini ada. Ya, ibarat kata dimodalin, sekarang asetnya 14.000 triliun, punya keuntungan cuman
49 triliun. Itu kalau dihitung, itu kurang lebih hanya 0,3%. Lebih rendah daripada rate bunga deposito yang 2%. Bandingkan dengan cukai rokok yang tahun 23 ini 232 triliun. Tanpa negara pernah memodali. Gitu loh. Jadi dari situ saja sudah kelihatan bahwa sebenarnya BUMN itu inefisien, dalam bahasa yang halus, dalam bahasa kasar, korupsi. Bagi saya lebih baik BUMN ini semuanya diswastanisasi. Dijual. Hanya tidak boleh kepada asing, kepada anak bangsa sendiri. Sehingga tidak ada penguasaan oleh asing kepada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi tidak ada lagi intervensi-intervensi yang dilakukan oleh dalam tanda petik negara untuk menempatkan seseorang menjadi komisaris BUMN, seseorang menjadi direksi BUMN, begitu. Bagi-bagi hadiah jatah. Ya, selama ini kan seluruh rezim mempraktekkan bahwa komisaris BUMN itu ditempati oleh relawan-relawan pendukung presiden terpilih, kemudian orang-orang yang dikirim oleh partai politik, kan begitu. Sebahagian orang memang yang ahli di bidang itu, sebagian tapi yang dua ini kan bermasalah begitu. Dua ini bermasalah dan bagi saya hal seperti ini kalau ke depan BUMN itu diswastanisasi akan lebih banyak manfaatnya untuk negara seperti cerita sektor rokok memberikan cukai 232 triliun, 5 kali lipat dibanding 49 triliun yang diberikan oleh dividen BUMN. Sementara pabrik rokok nggak pernah dibiayai negara, BUMN dibiayai dari bualah sejak orok sampai dewasa, yang udah rugi pun masih disuntik terus begitu. Bagi saya ini yang ideal. Jangan kemudian mengacu lah. Cina bisa, di sana ada China National Oil Corporation. Di sana partai politiknya nggak ada, cuma satu. Jadi nggak perlu tempat-tempatin komisaris, semuanya bisa berbasis dengan profesionalitas. Tapi di sini kan banyak sekali yang perlu diopeni. Bagi saya sekali lagi, mari kita sama-sama menjual BUMN ini pada angka yang paling optimal. Bayangkan 14.000 triliun kalau dijual sama dengan nilai asetnya saja, ya kita tidak melihat goodwill, maka 7.000 triliun bisa untuk melunasi utang. Yang 7.000 triliun sama dengan 2,5 kali lipat APBN kita, bisa bangun yang lain. Tapi itu tadi, setelah Gus Romi bebas dari tahanan KPK, saya tahu juga masih banyak, dan P3 sendiri, yang tadi Gus Romi bilang, kalau orang-orang yang tahu menerima saya gitu ya, menurut versi Gus Romi. Tapi banyak juga orang-orang di luar sana yang ya masih, kita kan baca berita ya, yang kita baca gitu ya. Gitu. Dan akhirnya kehilangan kepercayaan itu Gus. Dengan Gus Romi sendiri maupun P3 gitu. Dan saya yakin Gus Romi yang paling sadar akan hal itu ya, beban yang Gus Romi tanggung itu. Ke depan ini, apa yang Gus Romi usahakan untuk meyakinkan kembali nih masyarakat ya, kepada Gus Romi sendiri maupun P3 gitu. Saya nggak pernah berusaha meyakinkan masyarakat supaya percaya lagi sama saya. Karena sebanyak itu yang suka dengan kamu, sebanyak itu juga yang nggak suka. Jadi biarkan saja anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu begitu. Yang kedua, bagi saya yang penting adalah menyemangati kembali konstituen P3 untuk mereka menggelar pengaruh lebih besar dan lebih luas lagi dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dengan kemampuan yang saya miliki, dan itulah yang saya lakukan. Yang kedua, di Indonesia itu isu korupsi tidak merupakan isu tidak merupakan isu sentral dalam pengelolaan partai politik, ya, karena salah satu partai politik di Indonesia yang cukup besar ya, dia juga dihuni oleh banyak terpidana korupsi, tapi toh masyarakat tetap percaya. Jadi sebenarnya bukan isu sentral. Jadi sepanjang masyarakat itu, bahkan dalam demokrasi ya, kita temukan banyak negara juga yang tidak mempraktekkan demokrasi atau demokrasi seolah-olah, masyarakatnya juga nggak biasa-biasa saja, sepanjang ya masyarakatnya ikut sejahtera. Oh, iya. Itu saja sebenarnya. Kita lihat misalnya di Cina, ya nggak ada demokrasi kan di sana, tapi masyarakatnya di sana mengalami peningkatan kesejahteraan yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Jadi nggak ada ribut-ribut juga. Singapura, kita tahu persis di sana
oposisi hanya 5 kursi atau 6 kursi gitu dari 100 kursi di DPR di sana. Dan juga nggak ada yang menyoal, karena Singapura adalah negara dengan pendapatan per kapita keempat tertinggi di dunia gitu. Jadi orang sana juga nyoal. Jadi orang boleh berdebat dan orang boleh marah ya. Berarti kamu anti demokrasi? Enggak, nyatanya yang nggak demokrasi pun bisa makmur gitu. Hanya negara ini kita semua mayoritas memilih jalan demokrasi. Tapi kalau nanti suatu saat muncul tokoh yang tiranik begitu ya, dan mampu menyejahterakan, jangan-jangan demokrasi kita dibuang gitu. Yang otoriter tapi masyarakat sejahtera. Iya, gitu. jadi cerdas, otoriter, memakmurkan begitu ya. Tapi tiranik gitu ya. Bisa saja itu suatu saat gitu. Kalau buat 2024 ada bayangan sosok seperti itu ada nggak sih di Indonesia? Itu ideal nggak menurut Gus Romi ya? Sosok pemimpin yang tadi disebutkan Gus Romi? Nggak ideal, karena kan dia menjadi harus tiranik dan despotik ya. Di alam demokrasi jelas dia anti demokrasi. Tetapi sesekali model kepemimpinan di Asia Timur ini kan kebanyakan begitu ya. Singapura punya Lee Kuan Yew yang bisa dikatakan sangat dominan. Ya. Kita juga mengalami kemajuan luar biasa pada waktu dipimpin oleh Pak Harto yang juga sangat otoriter. Begitu. Filipina dipimpin Marcos, kemudian Malaysia lama dipimpin Mahathir Mohamad, ya, lawan-lawan politiknya juga dihabisi. Artinya tipikal kepemimpinan di Asia Timur atau Asia Tenggara ini pada umumnya memang karena warna masyarakatnya itu patron klien, memang membutuhkan pemimpin yang kuat. Menyamakan visi 280 juta orang itu nggak mudah. Dia harus otoriter untuk mengambil keputusan. Karena kalau enggak mendengarkan semua orang, bisa nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi kalau ditanya tentang 2024 yang punya potensi seperti ini, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada kali. Belum ada. Belum ada. Belum saya lihat lah. Berarti dalam radar P3 juga belum ada nih? Belum, artinya kita masih akan demokratis lah. Karena ketika dia nanti terpilih dengan dukungan rakyat secara maksimal begitu, karena memang sangat populer orangnya begitu, itu baru dia kemudian mengubah wajahnya. Oh, saya sebenarnya nggak begitu, saya tuh sebenarnya sangat tiranik. Kalau Gus Romi menilai diri sendiri sebagai seorang politikus yang seperti apa, Gus? Nggak bisa lah, masa kita menilai diri kita sendiri. Siapa tahu kan. Biar orang lain lah yang menilai, dan saya nggak terlalu peduli pilihan orang gitu. Apalagi setelah mengalami peristiwa yang memberikan pelajaran luar biasa ya, bagi saya nggak penting penilaian orang itu. Karena urusan kita dalam hidup ini kan cuma sama yang menciptakan kita. Kalau kita terlalu, kemarin-kemarin mungkin saya berapa follower, berapa like, berapa dislike, komentar negatif berapa, tone positif berapa, netral berapa, itu menjadi sangat saya perhatikan menjelang 2019. Tapi hari ini saya nggak peduli tuh. Biarin mau ngomong apa. Iya, mau ngomong apa terserah lu, mau komentar apa juga terserah. Nggak malu nih orang. Buat apa malu? Malu itu kita urusan sama Allah Ta'ala, nggak urusan sama manusia. Ngapain? Buat saya kan itu saja gitu. Apalagi saya katakan tadi, hampir semua pejabat publik di Indonesia itu korup. Tinggal tadi ketahuan atau tidak, besar atau kecil kan gitu. Modusnya gimana, itu aja. Jadi bagi saya bukan hal yang aneh lah orang mengomentari negatif. Itu hak mereka dan hak saya juga untuk ngata-ngatai mereka. Tahu apa lu? Ya kan? Dan saya yakin ketika mereka pada akhirnya berdebat dengan saya, udahlah, pasti kalah semua lah. Karena kita juara debat dari dulu kan. Jadi saya udah nggak terlalu peduli dengan kesan orang, komentar orang. Gitu kan. Saya nggak suka dia kasih komentar di wall saya, ya saya tendang aja. Ngapain? Kalau dulu kita pertimbangkan, wah kita kan butuh follower tambah banyak begitu. Ya. Politik itu persepsi. Kalau Anda mau menjadi politisi yang semakin meningkat popularitasnya, akseptabilitasnya, Anda pasti akan sangat berhati-hati. Saya hari ini tidak dalam ambisi untuk mengejar jabatan publik tertentu. Saya tidak ada target tertentu untuk menjadi apapun di Republik ini. Yang saya sampaikan hari ini adalah realitas politik. Dan mungkin akan banyak yang kupingnya merah. Ya, terutama teman-teman saya politisi yang masih harus menjaga ritme dan wajah seolah-olah itu hanya yang bagus-bagus, seolah-olah yang ideal saja gitu. Nanti akan semakin pedas ke depan yang saya sampaikan. Sering-sering aja nanti kita berbicara gitu ya, karena saya tahu semua kok. Saya tahu semua. Hanya kan saya
sampaikan ini pelan-pelan saja. Di-spill sedikit-sedikit. Ya, kasih spoiler lah dikit-dikit. Nanti pada saatnya orang makin udah sialan ya anak nih. Kira-kira begitu, tapi ya biarkan saja. Nggak ada urusan saya udah. Ya. Nyaris gak sih Gus? Hah? Nyaris gak sih 2019 andai saja nggak kesandung itu Gus bisa juga tergabung ke kabinet Pak Jokowi yang sekarang? Nggak tahu juga ya. Bagi saya membicarakan masa lalu itu kan lebih baik untuk perenungan saja. Untuk melangkah ke depan seperti apa. Karena kalau kita terlalu banyak nyupir dengan melihat spion, nabrak kita. Jadi saya melihat ke depan aja. Ke depan sih bagi saya PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada partai yang saya ada di situ, apalagi saya diminta untuk menjadi majelis pertimbangan partai. Tentu hal-hal yang positif yang bisa memberikan kontribusi suara, termasuk meluruskan semua anggapan masyarakat. Ada yang miring ke saya juga saya jelaskan kok, apa adanya gitu. Karena orang kemudian cenderung menyamaratakannya. Katakanlah korupsi yang dituduhkan kepada saya itu dianggap benar, ya karena sudah menjadi keniscayaan di pengadilan. Orang yang masuk penjara itu tidak semua salah. Dan orang yang salah lebih banyak yang tidak dimasuk penjarakan. Yakinilah itu. Kenapa? Karena keterbatasan penjara kita. Gitu. Jadi itu pun sudah kalau full. Ya, jadi kalau mau saya katakan sebenarnya koruptor lebih banyak itu yang di luar penjara. Jadi yang ada di penjara itu belum tentu semuanya korupsi. Yang di luar itu banyak koruptor yang belum masuk penjara. Belum gitu. ketahuan aja. Karena belum ketahuan dan tidak bisa dibuktikan tadi gitu. Atau karena banyak sedekahnya gitu. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, besar dan kecilnya juga lihat dong. Urusan 50 juta sama 50 triliun kan beda begitu. Masa dengan urusan 50 juta kita nggak boleh berkarir lagi, ya saya lawan kalau itu. Karena itu nggak ada urusannya gitu. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan dengan urusan labeling-labeling itu. Dan yang terakhir saya juga ingin menyerukan kepada rekan-rekan yang nggak setuju kembalinya terpidana korupsi kembali. Kalian punya agama atau tidak? Kalau kalian punya agama, kalian kan punya konsep tobat. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah di dalam itu mengalami transendensi spiritual yang luar biasa dibandingkan yang masih ada di luar. Saya jamin 100% pasti sholatnya lebih khusyuk yang ada di dalam, tobatnya beneran. Gitu. Dibanding yang masih di luar, apalagi yang belum ketahuan tadi. Gitu. Di dalam Islam ada konsep istidraj. Memang mereka dibiarkan oleh Tuhan. Jadi yang sebenarnya lebih diberikan kesempatan sekurang-kurangnya mengurangi dosa pada saat di dunia orang-orang yang sudah ada di dalam gitu. Jadi jangan juga kemudian menutup pintu orang-orang yang sudah bertobat seperti ini. Terakhir nih sebelum saya pamit Gus, Gus Romi bayangan masa tuanya seperti apa ini di luar politik? Bayangan masa tua yang bahagia gitu pengen seperti apa Gus Romi? Saya dari kecil bercita-cita menjadi kiai. Jadi kiai? Iya, karena memang saya ditinggali pondok pesantren oleh orang tua saya dan sekarang alhamdulillah terus berkembang dan berjalan. Jadi masa tua saya akan kembali menjadi pendidik. Di Jogja? Di Jogja. Di Jogja dan untuk itu saya sudah menyiapkan begitu ya. Karena bagi saya pendidikan itu adalah cara kita membentuk dan menyumbangkan kemampuan waktu, tenaga, pikiran, pengalaman kita kepada masa depan, gitu. Dan yang kedua, itulah cara kita memberi manfaat kepada sesama. Terima kasih Gus Romi untuk sambutannya di rumahnya juga. Semoga lain waktu bisa main lagi ke sini. Amin. Ya, jangan kapok-kapok untuk Iya. Karena masih banyak hal-hal yang menarik kita bisa eksplorasi ke depan. Baik. Saya pamit kalau gitu Gus. Yuk, makasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.